dengan kezaliman, ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi jamaah sekalian, orang yang bertauhid, memurnikan peribadahan hanya kepada Allah, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud kezaliman adalah kesyirikan. Kalau seorang bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT, maka dia hindari kesyirikan, dia jauhi kesyirikan. Maka bagi mereka adalah keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah di atas tauhid, agar kita terus diberikan hidayah sebagaimana yang kita minta dalam salat kita. Dalam surat Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Orang-orang yang diberikan nikmat, muwahhidun, dari kalangan para rasul, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, syuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid, salihin, orang-orang saleh. Naam, mereka itu semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yuti'illaha war rasul", siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang naam akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik rafiq, teman, ya. Naam. Karena itu jemaah sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan dan dari segala bentuk kesesatan, dari segala macam bentuk penyimpangan. Naam. Ini mukadimah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk sekarang pada pembahasan kitab Fathul Majid. Baik, di dalam kitab ini jemaah sekalian, penulis kitab ini menyebutkan basmalah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibtada'a kitabahu bil basmalah. Penulis daripada kitab ini mengawali kitabnya, yaitu kitab apa tadi namanya? Fathul Majid, dengan basmalah. Dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Yaitu iqtidaan bil kitabil aziz. Iqtidaan bil kitabil aziz, yaitu dalam rangka mengikuti Al-Quran yang mulia. Karena Al-Quran setiap surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau mengawali penulisan kitab ini dengan basmalah karena mencontoh Al-Quran, wa amalan bi hadis, dan juga dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi SAW bersabda, setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus. Terputus apanya? Keberkahannya dan seterusnya. Naam, sehingga jemaah sekalian,
inilah pentingnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya dalam mengawali tulisan kitab, ya. Dalam setiap aktivitas kita hendaklah kita awali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Mau nulis WA, Bismillah, ya. Mau aktivitas sehari-hari, Bismillah. Mau naik kendaraan, Bismillah. Semua aktivitas yang baik diawali dengan Bismillah. Nah, kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalan, berkata Ibnu Salah, dan hadis ini hasan. Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bilhamdillah au bilhamdi fahuwa aqta." Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan memuji Allah atau dengan pujian, maka perkara tersebut terputus. Nah, jadi di dalam hadis lain ini redaksinya berbeda, ya, dengan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yuftatahu bi dzikrillah fa huwa abtar." Setiap perkara yang penting yang tidak diawali, tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka amalan tersebut terputus atau terputus. Nah, dalam hadis lain dari sahabat Abu Hurairah secara marfu, Rasulullah bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah fa huwa aqta." Setiap perkara yang penting yang tidak didahului pada perkara tersebut dengan zikir kepada Allah, maka perkara tersebut terputus. Dan penulis jemaah sekalian telah mencukupkan pada sebagian manuskripnya atau catatannya dengan basmalah, tidak dengan kalimat-kalimat yang lain, hanya dengan basmalah saja, karena ini telah mencukupi ataupun ya pujian dan juga zikir yang lebih mengena ataupun sudah cukup sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah lalu. Nah, dan jemaah sekalian, Nabi SAW itu beliau mencukupi dengan basmalah dalam korespondensinya, dalam surat menyuratnya, sebagaimana beliau menulis basmalah ini dalam surat yang dikirim kepada Heraklius, seorang kaisar Romawi atau penguasa Romawi. Jadi ketika beliau mengirim surat untuk para raja menawarkan Islam, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan jemaah sekalian, disampaikan oleh pensyarah yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Syekh mengatakan bahwasanya bahwa manuskrip ataupun catatan ataupun salinan ya yang ditulis oleh penulis rahimahullahu taala itu diawali padanya basmalah, kemudian adanya yaitu pujian dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu na'am mengawali dengan basmalah ya. Kemudian juga dengan hamdalah. Ini ya dilakukan oleh beliau Syekh penulis daripada kitab Fathul Majid. Kemudian di sini dijelaskan perinciannya jemaah sekalian. Ada huruf ba ya, pada kata bismillah ada huruf ba. Di sini muta'alliqatun bi mahdhuf ikhtara katsirun minal mutaakhirin. Pada kata bismillah ini terkait dengan adanya yang dibuang ya, yang itu adalah berupa pekerjaan secara khusus pada kata terakhirnya. Ketika kita mengatakan bismillah, bismillahnya dalam aktivitas apa? Kalau kita
yaitu akan menulis, berarti bismillah, ketika kita menyebutkan bismillah dan kita akan menulis, maksudnya adalah bismillahi sa'aktubu, dengan nama Allah aku akan menulis. Kita mau makan mengucapkan bismillah, berarti maksudnya bismillah akulu, dengan nama Allah saya akan makan. Kita mau baca bismillah, maksudnya adalah dengan nama Allah saya akan membaca. Jadi ada kata kerja yang terbuang, ya. Nah, bisa aktubu, akra'u, akulu, atau apa saja ya dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dengan penyebutan basmalah. Nah, jadi jemaah sekalian, ini tentang penyebutan basmalah. Kemudian tentang basmalah ini, maka ia juga bisa menunjukkan perkara yang khusus, ya. Dan yang lebih mengena adalah fit ta'zim wa awfaqa lil wujud, yaitu dalam pengagungan atau lebih sesuai, yaitu bahwasanya basmalah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengawali suatu kegiatan, suatu aktivitas, ya, sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian disebutkan di sini bahwasanya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau membawakan faidah, adanya beberapa faidah kenapa kata kerjanya itu dibuang. Kenapa cukup bismillahirrahmanirrahim, tidak disebutkan bismillahi aktubu, ya, atau bismillahi aqra'u dan seterusnya. Yang pertama adalah bahwasanya konteksnya tidak layak suatu pekerjaan, ya, tidak layak suatu pekerjaan yang diawali dengan tidak adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pekerjaan tidak disebut nama Allah, ini sesuatu yang tidak layak. Dan diantaranya adalah bahwasanya kata kerja apabila dihilangkan, ya, apabila dihilangkan, sahal ibtida bil basmalah fi kulli amalin wa qaulin wa harakatin, ya. Maka mengawali dengan basmalah ini menjadi sesuatu yang benar dalam segala amalan, perkataan maupun pergerakan. Kita mau mengucapkan apa, mau berbuat apa, kalau diawali dengan basmalah, ya, maka ini adalah sesuatu yang benar. Sehingga jemaah sekalian, pentingnya kita untuk mengawali aktivitas kita dengan basmalah. Dan bismillah di sini disebutkan huruf ba pada kata bismillah dengan nama Allah adalah lil musahabah, yaitu untuk penyertaan, yaitu menyertakan Allah dalam aktivitas kita. Ai lil isti'anah, maksudnya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita, ya, melakukan aktivitas dengan menyebut nama Allah bismillah, kita sertakan Allah, kita zikir kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Sami'un Basir, Sami'un Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika kita mengucapkan bismillah, Allah tahu, ya kan? Allah mendengar ucapan kita dan Allah melihat kita. Dan Allah tahu isi hati kita. Kalau kita sedang butuh kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ketika kita butuh pertolongan Allah, Allah akan menolong kita. Ketika kita butuh perlindungan Allah, Allah akan melindungi kita. Fayakunu at-taqdir, maka diperkirakan ketika penulis kitab ini menulis bismillah, ay bismillah u'allifu hala qauli musta'inan bi dzikrihi mutabarrikan bihi. Ketika penulis
menulis kitab ini dengan bismillah, maksudnya adalah dengan nama Allah aku menulis, aku menyusun ya kitab ini, di mana kondisiku meminta pertolongan kepada Allah dengan mengingatnya dan meminta keberkahan dengan menyebut asma-Nya. Jadi Syekh menulis bismillah, memohon kepada Allah pertolongannya dan meminta keberkahan dari asma Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam ayat dalam surat Al-Alaq ayat 1 jemaah sekalian, Allah taala berfirman, "Iqra bismi rabbika." Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Atau di dalam ayat lain surat Hud ayat 41, bismillahi majreha, dengan nama Allah kapal ini berlayar. Ya. Kali anal maqam yaqtadi dzalik kama la yakhfa. Maka kondisinya ya di dalam ayat ini menghendaki seperti itu ya. Dan ini sesuatu yang tidak samar. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, maksudnya sebut nama Tuhan ya. Ini sesuatu yang sudah sangat jelas ya. Nah, tidak ada maksud lain. Kemudian wal ismu mushtaqun minas sumu ya. Dan al ismu ketika di sini disebutkan bismi dengan nama, nah ini dari bentukan dari kata as-sumu wa huwa al-ulu, yaitu yang tinggi. Wakila minal wasl, dan dikatakan termasuk adalah al-wasl, yaitu al-alamah atau tanda ya. Karena segala sesuatu yang dinamakan dengan penamaan, maka ia dipanggil dengan nama tersebut dan ditandai dengan nama tersebut ya. Sehingga ketika kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah ya, maksudnya adalah kita menyebut yang kita sebut Rabb kita dengan penyebutan Allah. Bismillah dengan nama Allah ya. Jadi di sini kita sebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz Allah, nah ini penjelasan tentang lafaz Allah. Kenapa ada lafaz Allah? Menurut Al-Kisai dan Al-Farra di sini disebutkan asalnya adalah al-ilah. Allah dari kata al-ilah. Ilah artinya apa? Sembahan ya. Sembahan. Hadzaful hamzata wa adghamul la, di mana mereka para ulama membuang hamzahnya, membuang hamzah pada kata ilah, kemudian memasukkan lam yang pertama ya, fil lam pada lam yang kedua, fasarata laman wahidatan, maka jadilah satu lam saja, musyaddadatan mufakhamatan, yang ditasydid kemudian ditafkhim, maka dibaca Allah bukan Allah ya. Allah bukan Allah. Orang Kristen kan menyebutnya Allah. Nah, mufakhamatan ditafkhim, ditebalkan Allah. Dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang benar bahwasanya lafaz Allah ini adalah memang bentukan dari asal kata al-ilah, sebagaimana pendapat Sibawayh dan jumhur atau kebanyakan dari para sahabatnya, dari sahabat Sibawayh, kecuali orang-orang yang memiliki pendapat yang nyeleneh, yang tidak ada dasarnya. Naam. Dan lafaz Allah, ketika kita menyebutkan Allah, bismillah dengan nama Allah, maka lafaz Allah ini mencakup semua nama-nama yang baik, semua makna asmaul husna, yaitu semua nama-nama Allah yang baik, wasifatil ula, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nah, ini penjelasannya cukup detail ya. Kemudian ketika disebutkan lafaz Allah yang mereka maukan, bahwasanya Allah ini menunjukkan kepada sifat Allah ay al-ilahiyah, maksudnya adalah yang memiliki sifat ketuhanan ya.
Kasairi asma'il husna, sebagaimana ada pada seluruh nama-nama Allah yang maha baik, yang indah, seperti Kal-Alim, Wal-Qadir, Wal-Sami' Wal-Basir. Allah memiliki nama Al-Alim, maha apa ini? Al-Alim, maha mengetahui, ya kan? Al-Qadir, maha kuasa. As-Sami', maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Dan yang semisal dengan itu dari nama-nama Allah yang baik. Fa inna hadhil asma mushtaqatun min masadiriha bila raib. Maka nama-nama ini bentukan dari masdarnya tanpa ada keraguan. Wa hiya qadimah, dan ini sudah ada, ya, sejak dahulu. Nah, jadi jemaah sekalian, lafaz Allah ini menunjukkan sifat, yaitu al-ilahiyah, ketuhanan. Kemudian para ulama ahli nahwu menamakan masdar dan juga bentukan dari lafaz Allah ini kalimatnya diterjemah agak susah, ya, bahwasanya salah satu dari keduanya mutawallidun minal akhar, wa innama huwa bi'tibari anna ahaduhuma yatadammanu al-akhar. Bahwasanya salah satu dari keduanya terlahir dari yang lainnya, dan bahwasanya lafaz Allah ini adalah ungkapan salah satunya mengandung yang lainnya. Ketika disebutkan di sini ada aslan wa far'an, ada asal dan cabang. Ada asal, ada pokok, dan ada cabang. Nah, jadi lafaz Allah asalnya adalah al-ilah. Asalnya adalah al-ilah, kemudian hamzahnya dibuang, lalu lam yang pertama dimasukkan kepada lam yang kedua dan ditasydid lalu ditafkhim. Dan ilah ini dari wazan fi'al, ya, dari wazan fi'al, ilah, sehingga hamzahnya ini sebagai fa fi'il, kemudian lamnya adalah sebagai ain fi'il, dan haknya adalah sebagai lam fi'il, ya. Ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ini pelajaran sorof. Baik. Kemudian jemaah sekalian, dilaporkan dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya yang dimaksud Allah, makna Allah adalah huwallazi ya'lamuhu kullu syai'. Allah adalah zat yang ya'luhu kullu syai' wa ya'buduhu kullu khalqin. Adalah zat yang menjadi Tuhan segala sesuatu dan yang disembah oleh seluruh makhluk. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan juga oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir dari sahabat Dhahhak dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah adalah Dzul Uluhiyah. Allah adalah pemilik sifat ketuhanan. Maka selain Allah tidak ada sifat-sifat ketuhanan. Selain Allah berarti makhluk, dan makhluk adalah lemah. Ya. Ketika makhluk diberikan kekuatan, maka kekuatannya terbatas. Hatta malaikat, meskipun malaikat kekuatannya terbatas, ya. Malaikat kekuatannya tetap di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Dzul Uluhiyah, Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, wal ubudiyah, dan zat yang berhak untuk diibadahi. Maka selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Allah yang berhak diibadahi oleh seluruh makhluknya semuanya. Apakah sudah habis waktunya?
Berapa menit lagi? Jadwal 5 menit. Baik. Ini baru pembahasan bismillah ini. Insyaallah. Nah, bagaimana kalau ada yang mengatakan kepada kita apa dalilnya bahwasanya uluhiyah yaitu zat yang memiliki sifat ketuhanan adalah al-ibadah yang berhak diibadahi, dan bahwasanya al-ilah wal al-ma'bud, dan bahwasanya ilah Tuhan adalah yang disembah, wa anna lahu aslan fi fa'ila wa yaf'al, dan bahwasanya ia berasal dari kata fa'ila yaf'al. Maka kita jawab la tumani'u bainal arab fil hukmi. Tidak ada perselisihan di antara bangsa Arab di dalam ketentuan tersebut. Ini memang bangsa Arab sudah mengetahuinya dan sudah memahaminya. Nah, dan tidak diragukan bahwasanya at-ta'alluq at-tafa'ul. At-ta'alluq itu dari kata at-tafa'ul. Min aliha ya'lahu, dari kata aliha ya'lahu, yaitu peribadahan atau penyembahan. Dan orang Arab mereka memberlakukan demikian, aliha ya'lahu, artinya adalah penyembahan atau peribadahan. Nah, ini penjelasannya cukup detail ya. Kemudian jemaah sekalian, telah dijelaskan di dalam perkataan Ibnu Abbas dan juga Mujahid bahwasanya aliha ay abada, aliha penyembahan maksudnya adalah peribadahan. Wa annal ilaha masdaruhu, dan bahasanya ilaha adalah masdarnya sebagaimana ibadah. Ibadah dari kata abada, masdarnya ibadah. Aliha ilaha, ilaha sesembahan, aliha menyembah. Maka ilaha adalah sesembahan. Nah, kemudian di sini dari Abi Sa'id secara marfu dikatakan inna Isa aslamathu ummuhu ilal kutab liyu'allimahu, bahwasanya Isa diserahkan oleh ibunya kepada tempat belajar untuk diajari. Faqala lahu al-muallim, maka guru mengatakan kepadanya uktub bismillah, tulislah dengan nama Allah. Faqala Isa, maka Isa mengatakan atadri mallah, apakah Anda tahu siapa itu Allah? Allahu ilahul alihah, Allah adalah sembahan dari segala yang dipertuhankan oleh manusia. Banyak ya benda-benda ataupun makhluk yang dipertuhankan oleh manusia, yang dijadikan sembahan, dan itulah sembahan-sembahan yang batil. Patung-patung, apalagi ya, jimat-jimat, kuburan, jin, bebatuan, banyak dari segala sesuatu yang dipertuhankan, yang itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Dan Allah adalah Tuhan dari segala sesuatu yang dipertuhankan oleh manusia, dari Tuhan-Tuhan yang batil. Nah, sehingga segala sesuatu yang dipertuhankan oleh manusia selain Allah adalah Tuhan yang batil. Tuhan yang hak, sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, makna daripada la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Tidak ada la ilaha illallah, maksudnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa difahami. Kita baru membahas bismillah, belum ar-Rahman ar-Rahim. Ini juga belum selesai. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti pada kesempatan yang akan datang saya akan mencoba untuk mengambil kalimat-kalimat yang lebih bisa dipahami lagi, karena memang ini sangat mendalam dan
cukup luas pembahasannya, kadang-kadang susah juga dipahamkan. Wallahu taala alam bissawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.